Malam. Ya fans bola. Iya, maaf sebelumnya Bang. Saya mau nanya aja Bang. Iya, Saya mau sebelumnya marah. saya Kristen. Cuman saya berbaur dengan teman-teman saya yang Muslim. Ngapain? Cuma ada yang Sunni, Syiah. Saya lihat kan ada perbedaan di antara itu. Terus saya mau nanya aja gitu. Soalnya saya juga cari tahu lah. Saya juga lagi ya cari-cari baca-baca Ngapain cari Al-Quran, tahu? tapi saya Mau nggak mualaf? bisa. Ya Bang, dengar dulu Bang. Kalau nggak Oh mau nggak mau. mualafin saya juga nggak apa-apa. Nggak, ini kan Saya gue cuma lagi mau nanya sinis. benar. Bang, saya ini tuh mau nanya aja Bang. Kalau memang bisa terjawab, saya mau mualaf malam ini juga Bang. Kalau memang nggak bisa diladenin dengan baik, ya udah. Saya sih di Iya sini cuma maaf mau tahu maaf. kebenaran aja Bang. Ya udah sih, itu aja. Iya maaf maaf. Lanjut lanjut. Ya sorry Bang. Saya bisa cari tahu sendiri aja. Wih marah. Halo, Enggak Ya Bang. berikutnya. Saya di sini halo, kan cuma mau tahu aja Bang. Cuma pengen nanya aja gitu. Iya sok halo, asuh Saya kan nanya satu aku. Iya saudaraku. baca Sok. diterjemah gitu. Iya nanya-nanya halo. iya. Saya baca tuh kalau nggak salah surah Al-Baqarah, nggak salah tuh ayat berapa? 253. Tapi terjemahan nggak tahu terjemahannya betul apa enggak. Soalnya saya cari tahu juga dari cuma lewat internet doang. Ya di situ tuh Kang, seingat saya itu artinya itu rasul-rasul itu kami lebihkan sebagian dari mereka atas sebagian yang lain di antara mereka, dan yang Allah yang Allah berkata-kata langsung dengan dia dan sebagainya. Terus apa ya? Allah meninggikannya beberapa derajat, dan kami berikan kepada Isa putra Maryam beberapa mukjizat seperti serta kami perkuat dia dengan Roh Kudus Rohul dan Kudus. ya Rohul Kudus kalau nggak salah itu. Dan kalau Allah menghendaki niscaya tidaklah terbunuh bunuhan orang-orang yang datang. Maksudnya saya cuma mau Isa Yesus sama Isa ini sama atau gimana? Ya kalau secara perspektif Yesus dan Nabi Isa itu orang yang sama dengan kisah yang berbeda. Gitu. Yang dimana sosok Nabi Isa dalam Al-Quran itu adalah sosok pengklarifikasi dari sosok Yesus yang ada dalam kekristenan gitu. Karena sosok Yesus ini kan dipercaya disalibkan, tapi diklarifikasi di dalam Islam bahwa sosok Yesus ini adalah Nabi Isa yang tidak disalibkan gitu. Karena tidak mungkin seorang utusan Allah ini dianiaya sebegitu rupa, apalagi Nabi Isa. Kenapa? Karena Nabi Isa ini diimani oleh 3 agama sekaligus. Pertama Yahudi, kedua Kristen, kedua Nasrani, ketiga Islam. Yahudi mengimani Nabi Isa adalah seorang pezina, anak haram, penyihir yang membuat orang Yahudi tersesat. Orang Nasrani mengimani Nabi Isa ini adalah anak Allah dan Mesias atau Al-Masihnya mereka. Lalu Islam mengimani bahwa Nabi Isa adalah hamba dan utusan Allah gitu. Silakan, ada lagi? Halo, selamat malam. Belum, M Nababan tunggu. Ini fans bola dulu. Woi, Kenapa jadi mingkem?
langsung belajar wudhu mungkin. Fans. Iya, gimana? Iya, Bang, Azam mute, setelah noise. saya baca Assalamualaikum kemarin, warahmatullahi wabarakatuh. saya cari tahu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mute dulu ya, Akhi Azam. Siap Bang. Ya, fans Saya bola. Muslim. Iya. Tunggu dulu, ini masih fans bola dulu. Apa? Saya baca-baca terus. Iya, setelah saya baca-baca sebelumnya ya, saya rasa mungkin Nabi Isa sama siapa Yesus ini orang yang sama gitu, dan Yesus ini derajatnya lebih dihargai di dalam kitabnya Abang tuh. Saya tidak tahu, saya ini berada di jalan yang salah atau benar, saya tidak tahu, Bang. Tapi saya lagi cari tahu kebenarannya di mana. Mau dengerin kisah Saya lebih cuma lanjutnya? minta tolong. Iya, bisa. Oke. Saya cuma Gurunda. mau pengen tahu aja. Siap. Gurunda. Stak dedep tretek tek tek dedek deg deg deg. Oh, Gurunda. Gurunda lagi nge-gym ya, Akhi Sadli? Wah, siap. Gurunda ada yang nanya-nanya, ini ada yang apakah dia ini di jalan yang salah atau enggak gitu. Karena dia meyakini Nabi Isa dan Yesus itu sama, dan dia rasakan kalau Yesus itu lebih dimuliakan di dalam Islam. Silakan Gurunda. Iya, memang di Islam itu Nabi Isa alaihissalam itu sangat dimuliakan. Sangat-sangat dimuliakan. Makanya ketika saudara tadi mengatakan bahwa di dalam surah Al-Baqarah ayat berapa tadi? 253. Tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'dim minhum man kallamallahu wa rafa'a ba'dahum daraja. Jadi Allah mengatakan di antara mereka itu ada yang ditinggikan derajatnya di antara rasul-rasul yang kemudian diutus oleh Allah. Kami lebihkan sebagian mereka dari sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang langsung Allah berfirman dengannya, dan sebagian lagi ada yang ditinggikannya beberapa derajat. Lalu Allah menerangkan kemudian terkait dengan Nabi Isa alaihissalam. Wa ataina Isa bin Maryam bayyina wa ayyadnahu biruhil kudus. Jadi Nabi Isa alaihissalam ini ditinggikan derajatnya oleh Allah dengan pendampingan Roh Kudus kepada Nabi Isa alaihissalam, sehingga Nabi Isa di dalam menjalankan misinya di tengah-tengah Bani Israel, Nabi Isa bisa mempertontonkan mujizat, tanda-tanda dan kekuatan sebagai bukti kenabian kepada Bani Israel. Itu. Jadi di dalam Yohanes 16 nomor 13, nomor 14, di situ sangat jelas sosok yang datang kepada Bani Israel ini menerangkan bahwasanya ketika datang roh kebenaran, roh di sini adalah nabi yang mengajarkan kebenaran, maka nabi tersebut akan memuliakan aku. Nah, sekarang Anda gunakan aja logikanya. Di mana Yesus itu dimuliakan? Apakah di agama saudara sekarang ini, atau justru Yesus itu dimuliakan di agama Islam, di mana di Islam itu ada nabi yang mengajarkan kebenaran? Tinggal direnungkan. Karena Yesus mengatakan di dalam Yohanes 16, masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi ketika roh kebenaran itu datang, nabi kebenaran itu datang, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya kepadamu tentang hukum-hukum keadilan dan pengisapan dunia akan dosa. Itu yang diterangkan oleh kitab saudara tentang itu. Maka tugas saudara sebagai orang yang hidup di era digital ini, di mana informasi itu semakin dekat dan semakin banyak, dan semakin kemudian kita mudah untuk mencari, maka gunakanlah akal itu dan ilmu pengetahuan itu untuk mengetahui di mana Yesus itu dimuliakan, apakah di Islam atau di agama Anda yang sekarang ini. Demikian. Bentar Bang lah ya. Saya emosional banget Bang.
Oh. Mau tisu? Sedih Gurunda. Gurunda merdu banget jelasinnya. Gurunda, sedih itu loh. Tanggung jawab. Iya. Gimana? Sedih tadi, nangis. Iya, kebenaran itu kan hanya milik Allah. Allah mengatakan di dalam keberadaan dirinya sebagai pencipta langit dan bumi, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Jadi Allah kemudian tidak ditanyai tentang apa yang dikerjakan. Kitalah manusia ini yang ditanya. Jadi kalau Allah sedang berkarya kemudian mengetuk pintu saudara kita fans bolo ini untuk kemudian memeluk ajaran agama Islam, ya kenapa tidak? Allah yang melakukan itu. La yus'alu amma yaf'al. Kita umat manusia ini tidak kemudian punya daya. Kalau kemudian hidayah itu datang, itu karena Allah sudah mengetuk. Itu pekerjaan Allah, bukan pekerjaan kita. Tugas kita hanya mengingatkan. Di dalam Al-Quran dikatakan bahwasanya kita sebagai umat Islam hanya memberi peringatan kepada siapa yang mau mengikuti peringatan itu. Jadi kalau ada orang yang mau mengikuti peringatan, ya silakan. Tugas kita hanya memberi peringatan. Meskipun kemudian manusia itu tidak mengetahui dan tidak melihat Allah itu seperti apa. Tapi kalau mereka ingin kemudian ingin kemudian menjadikan diri mereka itu beriman kepada Allah, itu yang terjadi. Tugas kita selaku apologet Islam hanyalah innama tunfiru manittaba'a dzikra wa khasyir rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih, walaupun mereka tidak melihat Tuhan tersebut. Maka berilah peringatan dan kabar gembira dan ampunan dan pahala yang mulia. Itu yang Al-Quran jelaskan kepada kita. Tonton saya bang. Iya, gimana? Gimana saudaraku? Tuntun katanya Gurunda. Saudara mau bersyahadat sekarang? Iya. Ini sebelumnya agama apa emang saudaraku ini? Saya sebelumnya Kristen. Kristen. Ya, cuman sekarang ini saya tidak mempercayai. Ibaratnya saya ateis karena tadi saya belajar filsafat dan untuk Tuhan saya tidak percaya Tuhan sekarang saat ini. Tapi di samping itu saya cari tahu tentang bagaimana itu agama abang, karena saya berbaur dengan teman-teman saya yang muslim lain. Saya sudah lama cari tahu tentang Al-Quran ini bang. Masya Allah. Jadi KTP-nya sekarang masih KTP apa? Masih Kristen. Masih Kristen. Jadi sekarang kita mau bimbing bersyahadat. Iya. Nanti setelah bersyahadat bisa KTP-nya dikirim ke ini, ke admin kita, bisa ya? Iya. Oke, gimana sahabat-sahabat Bang Handi? Cek dulu KTP sama kalau bisa on cam dulu. Kirim dulu Iya. aja Bang. Bisa on cam itu 2000. Bisa on cam, kalau kirim KTP bisa lewat WA saya. WA saya ada di profil. Di bio profil ada link untuk WA. Jadi abang bisa langsung masuk ke WA saya dan langsung kirim KTP-nya bang. Kalau sekarang itu saya lagi di luar bang, dan saya nggak bawa apa-apa di luar, soalnya lagi sama teman-teman di luar. Bisa on cam dulu bang. Tapi gelap bang, teman-teman saya sudah pada tidur. Kayaknya nggak bisa kalau begini. Kalau bisa besok
besok siang ada juga nggak kayak gini? Ada. Bisa bang, abang bisa WA saya di WA saya ada linknya di bio profil saya bang. Iya sudah saya simpan WA ya adminnya tapi. Ya udah besok malam aja jam 9 Iya. atau jam 10 di sini. Karena untuk syahadat di sini harus on cam dia supaya tidak di framing gitu bang. Iya. Barakallah Haji Tony. Iya, tapi kalau misalnya memang saudara yakin bahwa Islam itu agama benar, buka aja kameranya bang, tidak apa-apa, biarpun gelap. Masalah KTP-nya besok bisa nyusul, buka kamera biarpun gelap, penting bisa meyakinkan sahabat yang lain bahwa memang benar-benar saudara ingin bersyahadat. Cari tempat yang sedikit agak terang, Iya. kita syahadat. Ya, cari ruangan sebelah, nyalain lampunya, open cam. Kita langsung prosesi. Karena kebetulan Anda masuk ke room resmi sebuah yayasan yang memang memperkenalkan Islam. Begitu. Dan wajib open cam, harus open cam. Takutnya Iya. di framing lagi di luar sana nanti. Sedangkan yang belum bisa open cam aja kita suruh untuk follow yang di bawah kan. Apalagi ini udah bisa open cam, ya harus open cam bang. Cam aja di framing, apalagi enggak. Gak apa-apa, kita tungguin, masih ada berapa nih? 1 jam sampai sholat subuh. Diatur-atur aja dulu. Sampai nanti udah siap, langsung aja kasih tahu. Iya, mungkin tunggu saya siap dulu bang. Siap, aman. Cari cahaya aja dulu, cari cahaya open cam udah. Bergetar ya. Cari cahaya lampu open cam udah. Langsung. Tuh, biar kelihatan wajahnya. Atau Bang Handi yang mau on cam duluan? Saya Bang Handi contohin. tunggu sebentar, aku pakai daster dulu. Wah, daster. Baju renang aja. Basah tadi kan baris renang malam-malam. Oh iya. Kan bareng lu, Res, gimana sih lo? Wah, lo aku pakai baju adat ini, nggak enak kalau open cam. Ya itu dia masalahnya. Baju adat pula. Bersandar. Wah, Satsuki pakai filter. Ikut-ikutan Ustaz Nadar, ya Allah ya Rabbi. Kawan kita yang satu itu memang mentalnya kayak mental baja. Tapi kalau ketemu kayak bekicot dia, pemalu. Bersandar. Alhamdulillah. Aduh ya Allah. Fans. Yang saya herankan itu Kristennya didoakan mau aja. Amin katanya. Amin. Yang dari Manado itu ya. Iya, ya siapa aja kalau masuk ke tempatnya Jonathan Nader wajib didoakan itu. Kalau di Thailand, ketika ada orang yang mau masuk Islam itu hanya pastian 6 dasar. Yang pertama sudah percaya kepada Tuhan dan hanya Allah yang harus diibadahkan. Yang kedua percaya kepada Rasulullah. Nabi Muhammad adalah Rasulullah terakhir. Yang ketika percaya bahwa Quran itu isinya benar semua. Yang keempat kita percaya kepada qada-qadar. Yang kelima kita percaya kepada larangan dan perintah dari Allah dan Rasul. Yang keenam itu ya. Jika kita masih belum memenuhi perintah atau larangan, tetap
tetap kita tidak protes dengan ajaran-ajaran Islam yang ada perintah dan larangan, walaupun kita belum sempurna. 6 itu sudah cukup bisa jadi muslim, karena banyak orang salah pahamnya. Di Thailand itu kalau syahadat harus sunat dulu, harus bisa sholat dulu, sampai itu menjadi tantangan orang untuk masuk Islam. Enggak, kalau itu kita nggak pernah mensyaratkan itu ya. Kalau di kita ya yang penting dia itu betul-betul serius untuk masuk Islam. Iya bentar bang. Serius dia mau masuk Islam, setelah dia bersyahadat baru kita anjurkan, kita anjurkan untuk mandi besar, mandi wajib. Nah setelah itu besoknya kita suruh khitan kalau memang belum khitan, begitu bang. Kemudian kalau mengenai sholat ya sebisa-bisanya, silahkan sholat sebisa-bisanya, kalau bisa ke masjid supaya bisa mengikuti gerakan imam gitu. Ya Bang MN ada yang mau disampaikan Bang MN? M Nababan. Ya ada apa Bang? Selamat pagi, abang-abang. Selamat pagi. Ya. Saya mau bertanya nih. Iya Bang, saya mau menjawab Bang. Saya mau marah-marah. Jawab aja. Nah, jadi yang syahadat ini nggak jadi. Wah kan, Akhifris ada 2 akunnya. Assalamualaikum Bang. Oh enggak, ini Gurunda yang di atas. Waduh, Masya Allah mirip. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembar 3. Oh, kembar 3. Halo. Ya Bang. Kita dari Bani Adam ya, sama semua. Yang satu anak adopsi. Izin saya bisa ajukan pertanyaan. Halo, saya dulu. Siap. Itu Bang M Nababan tuh coba dulu. Ya silakan Bang. Ya, saya mau bertanya ini. Iya Bang, saya mau menjawab Bang, silakan Bang. Kan saya teman-teman mau Muslim itu mengakui Isa atau Yesus itu. Wah, to be continue. Iya, ini saya mau tanya nih. Teman-teman Muslim kan mengakui kalau Isa atau Yesus itu adalah manusia. Ya. Lanjut. Bukan Tuhan. Iya Bang. Nah. Ya silakan. Berarti Kenapa komanya lama banget sih? Sampai mati akhir zaman. Oh, sinyal. Nah sekarang pertanyaannya adalah kalau memang Aduh, hilang Bang. Nggak jelas. Ya bentar saya diulang. Bentar. Ya, coba keluar rumah atau ke lantai 2. Ngerobot Bang. Halo. Lanjut. Ya, coba diulang lagi Bang. Nah, ya sekarang saya mau nanya nih, kan teman-teman Muslim kan mengakui kalau Isa atau Yesus itu adalah manusia bukan Tuhan. Betul. Nah, sekarang kan Isa itu masih hidup kan? Bahkan dia nanti yang turun di akhir zaman. Iya. Oke. Sekarang saya mau tanya, adakah manusia yang bisa hidup seperti Tuhan yang nggak akan mati sampai akhir zaman? Selain Isa. Iblis itu belum mati sampai sekarang. Bukan. Maksudnya adalah kan Isa akan turun nih di hari akhir zaman ya, sebagai untuk menghakimi manusia ya. Iya. Nah sekarang saya mau tanya, apakah ada manusia yang bisa menghakimi manusia lainnya? Sekarang yang berhak untuk menghakimi itu manusia atau Tuhan? Oke, saya jawab Bang ya. Abang Jumat. Ya, bentar dulu. Silakan. Oke, silakan jawab dulu. Oke. Kenapa Nabi Isa itu masih hidup sampai sekarang dan nanti akan menjadi hakim? Karena tidak ada manusia yang punya PR seperti Nabi Isa, Bang. Nabi-nabi terdahulu. Bentar. Iya, ini saya jawab, diem dulu. Iya. Ya, oke. Tidak ada nabi-nabi itu punya PR.
seperti Nabi Isa, karena urusan nabi-nabi terdahulu itu sudah selesai. Musa sudah selesai tugasnya karena Musa tidak pernah dijadikan Tuhan. Ya, Nabi Muhammad sudah selesai tugasnya karena dia tidak pernah dijadikan Tuhan. Nah, justru Nabi Isa inilah yang dihidupkan sampai akhir menjelang kiamat nanti, ya, dan turun kembali. Kenapa? Karena beliau ini punya PR. PR-nya apa? PR-nya adalah meluruskan kembali ajarannya yang telah diselewengkan. Makanya kalau kita lihat hadisnya, itu dikatakan sungguh Isa putra Maryam itu akan datang menjadi hakim yang adil, mematahkan salib, membunuh babi, dan menghapus pajak. Ya, jadi Nabi Isa itu nanti akan mematahkan salib, bukan berarti salib itu dipatahkan satu-satu, bukan. Artinya kalau dia mengaku bahwa dia bukan Tuhan, tidak pernah disalib, maka patahlah kekristenan. Karena Kristen itu didasarkan pada penyalipan. Sebagaimana yang dikatakan Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat 16 sampai ayat 18. Kalau Yesus tidak disalib, tidak mati, dan tidak bangkit, maka sia-sialah ajaranku. Nah, memang Nabi Isa itu akan datang sebagai hakim. Tetapi yang jadi tersangkanya tidak lain dan tidak bukan kecuali Kristen. Karena hanya Kristenlah yang menuhankan Yesus. Sebagaimana yang tertulis di dalam Matius 7 ayat 21-23. Pada hari terakhir nanti banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan mukjizat demi namamu pula? Pada hari ini aku akan berterus terang, aku tidak mengenalmu. Nyahlah kau dari hadapanku, hai para pembuat kejahatan. Yang diusir siapa? Yang dihakimi siapa? Orang Kristen, bukan kami, bukan orang Islam. Islam nggak ada masalah. Ya, dengan Nabi Isa nggak ada masalah. Apa yang mau dihakimi dari orang Islam? Misalnya kami orang Islam tidak mau menuhankan Yesus. Hei orang Islam, kenapa kamu nggak menuhankan Yesus? Kamu nggak pernah mengajarkan dirimu Tuhan. Bagian mana kamu mengatakan kamu Tuhan? Bukankah justru kamu mengajarkan aku adalah utusan Tuhan? Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka percaya bahwa engkaulah satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang diutus. Aku mengakui engkau sebagaimana yang engkau ajarkan, Yesus. Ya, engkau utusan Tuhan. Bentar, itu terlalu jauh Pak penjelasannya. Saya mau nanya dulu. Saya mau nanya nih. Yang punya kuasa untuk menghakimi manusia, itu manusia atau Tuhan? Yesus itu kalau di saya dalam... saya jawab. Bentar, saya jawab, sabar. Saya jawab. Diam dulu. Kalau nggak mau diam, saya suruh turunkan. Kalau nggak mau diam, saya bilang kamu turun. Diam dulu. Oke. Ya? Oke. Dengar, kalau ada orang mau jawab, nggak usah disela. Jadi Nabi Isa itu hakaman adlan, bukan bi'ahkamil hakimin. Allah itu bi'ahkamil hakimin, seadil-adilnya hakim atau yang maha adil. Sedangkan status Yesus hakaman adlan, tidak beda dengan hakim-hakim yang lain. Hakim yang adil, bukan hakim yang maha adil. Ya, jadi beda. Hakimnya Yesus sebagai hakim dengan Allah itu beda. Allah itu maha adil. Yesus hakaman adlan. Begitu Bang. Jadi nggak bisa disamakan. Iya, berarti saya bertanya. Berarti berarti boleh manusia menjadi hakim untuk manusia lainnya? Oh, boleh. Sekarang aja banyak orang jadi hakim. Boleh. Ini mengenai dosa loh, mengenai dosa turunan atau dosa apa? Nggak ada, menghakimi dosa itu nggak ada. Dosa apa? Kan mengatakan orang Kristen kafir tuh kan. Berarti kan kami berdosa nih kan, gitu. Kristen kafir nih, dosa. Berarti manusia punya kuasa untuk menghakimi kami yang berdosa ini, manusia yang berdosa ini. Ya karena kesalahannya itu adalah kesalahan Kristen dengan Nabi Isa. Iya. Kesalahannya Kristen itu berperkara langsung dengan Nabi Isa. Makanya yang bisa menghakimi Kristen Nabi Isa. Begitu loh. Kenapa nggak Tuhan? Tuhan yang memerintahkan. Tuhan yang memerintahkan di dalam kitab Anda, di dalam Yohanes 5, bentar. Di dalam Yohanes 5 ayat 30, di situ dikatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Semua yang aku lakukan sesuai yang aku dengar.
Pengadilanku adil bukan karena datang dariku, tapi datang dari yang mengutus aku. Jadi Yesus menghakimi itu bukan atas kehendak dia sendiri, tapi ada perintah dari Tuhan untuk menghakimi dia. Iya, kan di akhir zaman. Kenapa nggak Tuhan aja gitu menghakimi manusia? Kenapa harus lewat Nabi Isa? Kalau Nabi Isa itu adalah manusia, bukan Tuhan. Tanya aja Kenapa nggak Tuhan langsung yang menghakimi? Tanya aja Tuhanmu. Ya karena kami mengakui, dengar bentar, karena kami mengakui sisi Tuhan. Makanya yang turun di akhir zaman adalah Tuhan. Dia bingung. Ini aku nambahin ya. Iya, silakan Bang Gores. Jadi Nabi Isa itu jadi hakim yang adil untuk menghakimi Yahudi, Nasrani dan Islam. Statusnya ini yang benar yang mana nih? Apakah Nabi Isa ini anak zina dan penyesat sebagaimana yang Yahudi imani, ataukah Tuhan sebagaimana Kristen imani, ataukah utusan Tuhan sebagaimana Islam imani gitu. Yang dihakimi ini. Kalau penghakiman dosa nanti di akhirat bukan di bumi. Islam itu penghakiman dosanya di akhirat. Itulah kenapa dalam hadis Bukhari 6886 Nabi Isa berkata, "Wahai Nabi Isa, selamatkan kami dari api neraka." Nabi Isa berkata, "Aku tidak berhak menyelamatkan kalian, tapi datanglah kalian ke Muhammad yang dosanya sudah diampuni dari sebelumnya dan sampai yang akan datang." Maka Nabi Muhammad memasukkan orang-orang yang dari neraka ke dalam surga sesuai dengan keimanannya walau sebesar biji zarah. Gitu, Bre. Udah cukup. Damaban. Kalau kamu mengatakan Yesus itu Tuhan, coba lu buktiin. Dengan iman saya bisa membuktikan Yesus Tuhan, bukan dengan akal logika saya, tapi dengan iman saya mengatakan Tuhan itu. Ya, Yesus itu Tuhan. Bang Andi, sama satu lagi dikit ya. Dan dalam Islam, sesuai dengan Al-Ankabut ayat 25, segala Tuhan yang ada kelaminnya itu berhala. Sekarang buktikan Yesus Tuhan, terserah lu pakai apa, monggo. Yesus itu adalah Tuhan, ya dia mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Satu apa? Satu pribadi. Sekarang saya tanya nih. Sekarang saya tanya nih. Bentar, Lu kok saya tanya nih. Bentar, itu Anda mengatakan aku dan Bapak adalah satu itu di ayat mana, Bang? Iya, ada di Alkitab. Cari sendiri aja di Alkitab. Ada di Alkitab. Makanya gini, Bang, jangan asal comong. Di Alkitab ada. Saya tahu ayatnya, Bang. Saya tahu ayatnya. Saya hafal Bible, Bang. Saya tahu ayatnya. Makanya saya mau menasihati Anda jangan asal comot. Oke, Alkitab gini, itu bentar sedikit, Bang. Alkitab itu adalah kalimat cerita. Ya, jadi tidak bisa dipenggal. Menurut saya. Loh. Jadi kitab itu bukan cerita soal Yesus gitu. Ya, cerita soal Yesus. Lah iya. Makanya Alkitab itu kan tidak berdiri hanya satu ayat, Bang. Aku dan Bapak adalah satu tanpa melihat ayat dan sebelum dan sesudahnya. Mana bisa seperti itu? Nah, itu ada di dalam Yohanes 10 ayat 30. Anda baca dari ayat 22 sampai ayat 37. Di mana di ayat 22 itu Yesus itu sedang berjalan-jalan di Serambi Salomo. Lalu orang-orang Yahudi yang mengelilinginya itu bertanya, "Berapa lama lagi kamu membuat kami bimbang? Katakanlah terus terang, apakah engkau Mesias?" Yang diperkarakan di sini apakah engkau Mesias? Bukankah apakah engkau Tuhan? Bukan. Apa kata Yesus? Bukankah aku katakan tetapi kamu tidak percaya? Terus bagaimana dengan perkataan muridnya? Bentar. Ini kan kita mau membahas. Iya, Bang. Ya, kita ada perkataan gini, Guru. Bagaimanakah rupa Allah itu? Lalu Yesus ini menjawab. Kok loncat. Tadi Anda Anda membawa Yohanes 10 ayat 30. Ini mau saya terangkan, ngapain loncat dulu? Itu nanti itu di dalam Yohanes 14 ayat 9. Saya apal itu, nggak usah khawatir ya. Iya. Diam dulu. Gini Pak, gini. Bentar, saya udah. Nggak mau saya debat sama orang kayak gini. Udah. Pak Sugi, bentar, saya ngasih nih. Saya ngasih apa? Gini. Yesus ini buta Bible tapi diterangkan ngeyel gitu. Bentar. Udah bikin Saya boleh? Saya belum kasih asumsi enggak? Entar dulu. Aku dan Bapak adalah satu. Itu satu apa? Satu pribadi, satu darah. Nah, kan ngawur. Kayak nggak apa-apa, biarin Pak. Bentar. Jadi menurut Anda, diam dulu. Jadi ya saya mau bikin bahagia Anda lo ini.
Oke, jadi menurut Anda Bapak dan Yesus pribadinya berbeda atau satu pribadi? Bisa? Wih. Jadi pribadinya Yesus, pribadinya Bapak sama? Pribadi. Satu pribadi. Oke. Pernah gak Bunda Maria memanggil Yesus Bapak? Tidak. Tidak, berarti beda pribadi. Yakin? Gimana? Kena. Makanya saya jelasin. Jangan Dulu, dijelasin, tinggal saya ngomong asumsi santai, dulu. ngomong santai doang. Bentar, ini Bapak Apakah? Dengerin, Yesus dan Saya Bapak lihat, satu Bapak pribadi. diseleb ya, saya kasih. Dengerin dulu, jangan nggak asumsi. Bapak dulu dilahirkan dari Enggak, saya bukan Tuhan. Saya bukan Tuhan. Saya bukan Tuhan. Saya bisa berak loh. Saya pernah berak. Emang Tuhanmu pernah berak? Mau loh. Ya udah, nggak mau loh. Saya mau Ya udah, contohin ke saya. Bentar dulu, Udah contohin ke saya. Saya nggak boleh ngomong. Kalau mau contohkan Tuhanmu ke saya, saya bisa. Saya bisa. Dengerin. Iya. Coba kau contohkan Tuhanmu ke saya, coba. Bapak Andi Celebs. Bapak Andi Celebs itu dihasilkan dari perkawinan kan? Iya. Oke. Ayah dan ibunya Bapak Andi Celebs menikah, terus berhubungan badan, lahirlah Andi Celebs. Andi Celebs anak siapa? Anaknya ibu saya. Anaknya bapak saya, anaknya bapaknya Andi Celebs. Iya. Antara bapak Andi Celebs sama bapaknya, antara Andi Celebs sama bapaknya Andi Celebs itu ada satu hubungan darah nggak? Iya. Enggak. Kuat nggak? Terus apalagi? Oke. Pastikan segala kuasa, kedudukan nantinya akan diturunkan ke Bapak Andi Celebs dong. Terus apalagi? Nah, sekarang saya tanya, Isa itu lahir dari mana? Dari roh, dihembuskan ke rahimnya Maria. Lahir dari selangkangan Bunda Maria keluar. Dengar dulu, bentar. Kamu nanya saya jawab kok. Nggak beri kesempatan orang menjawab. Jangan dipotong dulu. Kamu kan nanya. Iya, jangan dipotong dulu. Saya ngasih dulu. Ya saya jawab. Iya, bentar dulu. Nah, Yesus sendiri itu lahir dari Allah meniupkan roh, meniupkan ke rahimnya Maria. Terus jadi daging yaitu Yesus. Sekarang Yesus itu milik siapa? Miliknya Allah atau siapa? Miliknya ibunya. Tapi kan dari nafas Allah, dari roh Allah. Vagina Terus ibunya. dengar, bentar. Biarin aja, mainkan aja, nggak apa-apa. Dengar dulu, Kena nanti ujungnya. Bentar, jangan dipotong. Nah, kamu yang ngomong panjang itu loh. Lu lagi mikir yang mau jawab apa ya? Tadi kan lahir hasil. Ya udah cukup sekarang ke Yesus lagi udah. Lahir dari hasil perkawinan ayah dan ibunya. Terus sekarang Andi Celebs dari siapa? Anaknya dari bapaknya kan? Anaknya ibu saya melahirkan Yesus itu dari mana? Dari mana asal usulnya? Dari rahim Maria. Dengar dulu. Anak siapa? Anak bapaknya. Anaknya Maria. Nah, gini. Yesus itu dari kamu mana? ini bertanya ngomong terus. Dengar dulu. Kasih spasi orang menjawab. Dari nafas Allah, dari kalimat Allah, nafas Allah, lahirlah Yesus. Bentar sedikit. Udah? Tolong yang ngetik nama calon-calon presiden di Komel ini di kick aja. Ini bukan tempat promosi ya. Partai enggak. Tolong di kick aja yang ngetik Prabowo, ngetik Anies kick aja. Bro, enggak perlu itu. Iya betul, bro. Kalau kamu memberi pertanyaan, kasih kesempatan orang menjawab. Kamu ngomong ngoceh terus loh. Ya, lama-lama gue suruh turun loh. Gue baik-baik sama Pak. lu ya. Halo Pak, bentar. Kan saya ngasih penjelasan ini. Enggak usah. Enggak usah. Giliran saya, kau udah panjang. Kau udah panjang. Lu diam. Lu diam 1, 2, 3 lu diam. Giliran saya. Lu diam. Lu kepanjangan. Lu diam. Ngomong panjang aja lu, gua gaplok juga lu. Pagi-pagi bikin emosi aja lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia mau nyamakan Yesus dengan saya. Izin Bang. Ya lanjut. Siap. Saya boleh cerita sedikit saja, terus nanti akan saya ajukan pertanyaan Bang. Ini pertanyaannya bukan teman-teman Nasrani saya tanya ke saya begitu. Jadi di sini saya tinggalnya dikelilingi oleh orang Nasrani, tetangga-tetangga saya Nasrani semua Bang. Jadi saya sering kali ditanya kenapa Nabi Isa yang kamu imani sebagai nabi hendak dibunuh, apa alasannya? Jadi saya menjawabnya, dia tidak hendak dibunuh, dia tidak disalib. Ya jawaban saya seperti itu aja Bang. Saya pingin jawabannya yang konkret, yang jelas begitu Bang.
Tadi topiknya itu Bang, yang kabur ini, aku dan Bapak adalah satu. Siap Dia, Bang. Siap, dia ambil siap. contoh ke saya, jangan pindahin topik dulu. Giliran saya karena tadi saya tidak ambil contoh. Jadi berilah saya kesempatan meluruskan saya. Habis ini baru pindah topik gitu loh Bang. Oke? Siap sang aku dekat topiknya itu Bang, sang izin masuk ke room. Tadi Ini nama saya yang disebut dibandingkan dengan Yesus. Bang Andi biar nanggapin yang tadi Bang. Oh gitu. Silakan Bang Andi. Ya, saya tadi dibandingkan dengan Yesus. Orang tua saya menikah, melahirkan saya. Menurut dia, Bunda Maria tidak punya suami. Tapi dikandung, sama-sama dikandung. Bedanya cuma itu doang. Yesus nggak punya bapak kandung, saya punya. Bedanya lagi, setelah hidup di dunia ini, perbedaannya itu Yesus utusan Tuhan, saya bukan, karena saya nggak punya kitab. Tapi keunggulan saya juga ada. Kenapa? Saya punya rekening bank, Yesus nggak ada. Saya punya utang, Yesus mungkin nggak punya utang. Yesus pernah minjam keledai, saya nggak pernah. Itu loh, jadi ada kelebihan dan kekurangan. Tapi Yesus kelebihannya banyak, karena dia utusan Tuhan. Sama-sama keluar dari situ. Ya, saya luruskan tadi ya. Tuh, lanjut Bang, sorry. Siap Bang, terima kasih banyak kesempatan yang diberikan ke saya. Saya ulang pertanyaan teman-teman saya yang saya bingung menjawabnya Bang. Saya ingin abang semua di sini menjawabnya. Saya sebenarnya saya mungkin sudah lama ikut perumurnya abang ini, nonton sampai di YouTube juga saya ikut terus gitu. Ya, langsung ke pertanyaannya, Akhi. Siap Bang, siap. Ini pertanyaannya teman-teman Nasrani saya Bang. Kenapa Nabi Isa yang kamu imani itu sebagai nabi hendak dibunuh? Apa alasannya? Itu pertanyaannya Bang, saya nggak bisa jawab di situnya alasannya kenapa itu. Ya, ini alasannya. Gampang alasan. Ini dalam penjelasannya imamnya para mufasir Ibnu Katsir rahimahullah dalam An-Nisa ayat 158. Ketika Allah mengutus Isa anak Maryam alaihissalam dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan petunjuk, mereka dengki kepadanya karena ia telah dianugerahi Allah kenabian dan berbagai macam mujizat yang cemerlang. Jadi dengki mereka itu, bukannya mereka sadar dengan apa yang dibawakan oleh Nabi Isa, tapi mereka dengki kepada Nabi Isa, makanya mau dibantai. Korelasinya kemana? Silahkan dibuka Yohanes 11 49 sampai 53. Ini aku bacain ya, aku bacain. Jangan itu res, dia kan muslim. Enggak usah dibacain Yohanesnya Bang, yang penting itu yang saya kan muslim juga Bang. Oh, siap. Jadi itu untuk senjata buat saya untuk menjawab mereka begitu Bang. Karena saya minim ilmu agamanya Bang, jujur aja saya sambil belajar di sini gitu. Yang jelas itu kenapa mau dibunuh karena para Kayapas, bapak tua-tua Yahudi, imam-imam Yahudi ini terganggu mata pencahariannya dengan kehadiran Nabi Isa alaihissalam. Itu aja sih, itu intinya. Siap. Terima kasih atas jawabannya. Kalau saya ditanya, ini Yesus ya bukan Nabi Isa ya. Kalau saya ditanya, kenapa Yesus itu ingin dibunuh oleh orang Yahudi? Karena sakit hati. Mulutnya Yesus ini terlalu kotor, suka maki-maki orang. Contoh, kalau kita lihat di dalam Yohanes 8 ya, dari ayat 39 sampai ayat 44. Apa kata Yesus di situ? Iblislah bapakmu. Belum lagi ngatain orang ular beludak. Ya, dikatakan ini pertanyaan intern Pak. Di sinilah menimbulkan sakit hati terhadap orang-orang yang hidup sejamannya. Gitu Bang. Ini nampol oten-oten yang di bawah ini yang apa? Enggak suka apa saya ini. Oten-oten pada kepanasan. Ya, jadi pertanyaan tadi ke Nabi Isa. Jadi rahib-rahib Yahudi Kayapas itu dengan kehadiran Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa meluruskan ajarannya Nabi Musa yang dibengkokkan, yang merasa terganggu lah kehidupannya dia.
mata pencariannya terganggu, keimanannya terganggu dengan meluruskan ajaran Nabi sebelumnya oleh Nabi Isa alaihissalam, sehingga mereka ini bahaya nih orang ini, nggak ditunggu-tunggu, bukan ini juga Nabi yang kami tunggu. Akhirnya mereka berusaha ingin membunuhnya. Konfrontasilah atau kompromilah atau kerjasamalah sama tentara Romawi. Nah, alhamdulillah di Islam itu tidak disalib, tidak pula dibunuh, tapi diselamatkan karena dia adalah utusan Allah. Itu jawabannya, bro. Kira-kira sederhananya, oke? Siap. Saya biasa menjawabnya begini bang. Minta maaf. Saya jawabnya. Ya, udah tahu jawabannya, udah selesai. Lah. Siap bang, siap. Terima kasih bang atas jawabannya. Ya. Siap. Nah, kalau Anda mau perbandingan ya jawab seperti Mas Kores tadi sama Pak Desugi. Kalau dia ngeyel, ya kalau di Bibelmu itu, ajaranmu itu terjadi pembunuhan supaya kau punya Tuhan. Roma 14:9. Kalau kami enggak, gitu kira-kira. Komparasinya gitu-gitu aja. Sederhanain aja, oke? Siap. Okay. Saya nanti mereka cari sendiri aja di Bible. Yang penting saya sudah punya senjata untuk menjawabin. Karena sering kali pertanyaan ini timbul ke saya bang sampai panjang lebar sebenarnya. Nah, jahat sekali Tuhannya kamu sampai menyerupai nabi yang kamu imani begitu. Kata mereka. Jadi saya jawabnya tidak pernah disalib dan tidak pernah dibunuh kalau Nabi saja saya. Isa 157 udah jelas. Siap Pak. Ya terima kasih. Nah kalau yang kalau yang diserupakan jauh sekali yang diserupakan, orang yang diserupakan juga dapat sorga kok, gitu.